orang itu kan seringkali kalau mau nulis bilang susah sekali gitu nulis. Rupanya karena orang terlalu banyak keinginan, terlalu banyak bahan malah. Padahal kalau mau nulis yang mudah itu ya dari hal kecil aja. Di status Facebook itu tentang kata gitu ya, sederhana gitu ya, itu gara-gara keprihatinan saya gitu. Orang itu kan seringkali kalau mau nulis bilang susah sekali gitu nulis. Rupanya karena orang terlalu banyak keinginan, terlalu banyak bahan malah. Padahal kalau mau nulis yang mudah itu ya dari hal kecil aja, yang sederhana gitu ya. Yang sederhana itu dikembangkan itu mudah, tapi mengapa justru orang itu kesulitan untuk ngopeni hal yang sederhana gitu. Sementara saya kekeh gitu, kalau orang tidak bisa menemukan hal yang sederhana, maka tidak akan sampai juga pesan yang kuat ke benak pembaca. Jadi pasti tidak akan ada pesan yang mematikan lah gitu. Kalau kita bicara peluru itu kan kecil tapi kan mematikan. Nah itu ada referensinya juga ya. Ini referensinya kalau nyebut namanya pasti kebanyakan orang akan masuk kata-kata dia. Jadi ini adalah kata-katanya Lenin. Kata-katanya Lenin. Dia bilang satu orang korban itu tragedi, 1000 korban statistik. Nah itu kuat, itu saya ketika pernah membaca itu pesan yang kuat buat saya gitu ya. Sehingga tadi kenapa saya mendorong orang untuk nulis yang sederhana itu. Saya fokus pada satu orang, tapi satu orang itu dikulik bener gitu ya. Dikulik bener di dalamnya, karena ini di balik tragedi ini ya sesuatu yang besar. Satu orang itu aja udah besar, nggak usah bilang yang banyak. Sebelum lanjut, itu bisa dikorelasikan dengan kata-kata yang ini Om Gunto. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Satu kata bisa menembus jutaan kepala. Peristiwa hari ini, Joe Biden ngomong, hentikan Putin telah membuat dunia berantakan. Iya, jadi itu. Jadi tragedi dan statistik, apa maknanya? Jadi bagi saya maknanya kalau kita mau nuruti gitu ya, mau nulis banyak hal nggak akan tercapai karena terlalu banyak. Padahal ngurusi satu aja berat juga gitu. Contoh majalah burung ya, hanya burung gitu ya. Hanya burung itu saja. Sudah berapa puluh tahun ya, sampai dengan sekarang. Song. Iya. Hampir 25-30 tahun. Hampir 30 tahun. Burung Mas ya. Hanya burung kan? Jadi kiblat. Bisa diulang-ulang juga. Iya, diulang-ulang. burung ada berapa puluh jenis burung? Betul. Ya. Burung lele, burung apa? Iya. Ada toh. Iya, artinya dari burung aja ada nama-nama burung. Terus warna-warni burung gitu ya. Perilaku burung. Lomba burung, pakan burung, penyakit burung. Ya, terus kemudian hubungannya burung dengan burung. Oh, gitu. Iya ya, kenapa? Termasuk hubungan burung dengan diesel, dengan Nah, gitu. ting-ting. Iya. Itu saja, itu sudah menunjukkan gitu. Itu sudah menunjukkan. Dan sementara yang sekarang media-media yang umum ya malah nyungsep sekarang kan, berpretensi untuk ngurusi
semuanya. Ya, arti semuanya nggak menarik. Justru sekarang kan yang menarik yang spesifik gitu ya, kecil-kecil. Kira-kira itu. Terus apa lagi? Perspektif kata untuk perspektif jadi tulisan gimana mengambilnya perspektif tekniknya atau apanya tipsnya. Iya. Dalam perjalanan saya mengenali kata-kata itu kan sebenarnya mudah gitu ya. Mudahnya setiap kata itu kan apa namanya menimbulkan visualisasi bagi pembacanya setiap kata. Maka leluconnya dulu kan ada tulisan pas Indonesia lagi kampanye bebas 3 buta dulu ya. RORO, ada, dibaca, bar. Iya. Karena orang itu mengenali visual dulu, mengenali bentuk, mengenali gambar dan lain sebagainya. Jika sebenarnya kita tuh kata-kata itu hanya ngikuti aja gitu. Hanya ngikuti. Nah, tapi justru kan persoalannya bagaimana kita bisa ngikuti cara berpikirnya orang gitu ya. Maka kalau saya menulis, saya mengajar nulis juga saya tekankan gitu ya, bagaimana kata-kata yang kita tulis itu gambarnya jelas di benak pembaca, penonton itu gambarnya itu jelas. Kalau memang tujuannya jelas, karena ada juga teknik bagaimana menulis supaya orang nggak jelas. Ya kayak burung tadi, ya, burung itu kan sengaja seringkali dipakai justru membuat orang supaya ketawa sendiri, padahal nggak jelas juga gambarnya yang mana, ya kan? Misalnya ketika sekarang masing-masing ini kan yang punya burung maupun yang tidak kan. Maksudnya apa ya ini? Nah maksudnya apa gitu. Jadi itu kalau di bahasa periklanan, advertising tertentu yang tidak jelas, kalau yang jurnalistik kan justru yang harus semakin jelas. Nah itu yang kalau saya bilang konslet saya di duanya itu, karena di jurnalistik ya, kemudian di advertising, copywriting ya. Di sini kan justru bagaimana berkata-kata supaya orang nggak jelas, supaya orang itu berimajinasi, digerakkan oleh dirinya sendiri, ya, digoyangkan pendulumnya gitu supaya dia gerak sendiri. Itu kalau di advertising nggak jelas, kalau di jurnalistik kan mesti sangat jelas. Maka kalau di jurnalistik itu apa namanya, genre-nya itu bahasanya tempo, kalimatnya tunggal, pendek-pendek gitu. Di copywriting ternyata ada teknik berbahasa yang berpanjang-panjang, tanpa titik koma. Efeknya ternyata berbeda. Kalau yang model jurnalistik kan memang dia tujuannya supaya sesuatu itu jelas. Itu jelas. Tapi sebaliknya ini kan memunculkan sikap kritis. Kalau yang sini kenapa emosi? Copywriting itu kan emosi. Emosi itu artinya kemudian orang di-bypass pikiran kritisnya lalu beraksi sampai di rumah, loh aku ternyata kemarin udah beli gitu. Pernah begitu ya? Sering. tahu bahwa sudah punya dan lain sebagainya, tahu bahwa setiap Senin harga naik itu ya pengulangan, tapi ya Jumat Sabtu tetap aja belanja gitu di sini. Nah rupanya itu berkaitan dengan pernafasan. Kenapa bahasa di iklan itu bahasa yang tidak jelas, panjang-panjang? Itu coba kalau kita baca gitu ya. Kalimat yang panjang itu kan kalimat yang kita tidak sempat bernafas gitu. Tidak sempat bernafas artinya tidak sempat ada oksigen masuk ke kepala. Ya, karena tidak ada oksigen kita nggak bisa mikir. Baca gitu, setelah Senin, gitu kan. Senin harga naik. Keburu
Kalau di saham ya warna merah, hijau itu juga warna-warna. Warna-warni. Ya, warna-warni. Kurang 5 menit tadi. Kurang 5 menit sudah. Ambrol Ambrol, guys. guys. Nah sementara kalau bahasa jurnalistik kan bahasa pendek-pendek, ketika titik itu kan orang ambil nafas. Kalau orang ambil nafas ya masuk oksigen. Karena masuk oksigen dia kritis, kemudian dia akan menelaah. Jadi di situ saya lalu menemukan bahwa berbahasa itu bukan perkara benar dan salah gitu. Makanya kalau saya tidak sealiran dengan teman kita Iqbal Haji Daryono itu yang meskipun dia juga enggak juga dia berbahasa Indonesia yang membahagiakan loh ya. Ya saya setuju. Artinya iya. Artinya apa namanya? Berbahasa itu bukan urusan benar dan salah, tapi soal mau tepat atau tidak atau dikabulkan.